Oke, selamat malam Pak Ken. Perkenalkan, nama saya Edison dengan NPM 2341382. Oke, pertama-tama ini adalah judul penelitian saya, faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian produk bank swasta di Batam. Nah, untuk modelnya ada di sini. Nah, untuk variabel independen ada 4, lalu ada mediasi 1, ada dependen 1. Nah, untuk variabel independen ada service quality, trust, brand image, dan social influence. Lalu mediasi ada satisfaction. Lalu untuk dependennya ada purchase intention. Total hipotesis ada 9. Ini H1, ini H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9. Di penelitian saya tidak menjelaskan dari arahan dosen pembimbing untuk indirect effect-nya. Jadi kalau misalkan ada indirect effect, ini juga masuk ke hipotesis. Ini dihitung 1. Jadi H9, H10, H11, H12, H13. Itu kalau indirect effect, tapi saya tidak. Oke. Nah, pertama-tama untuk menguji data, pastinya kita perlu yang namanya responden. Nah, ini adalah Google Form saya. Total jawabannya ada 250. Pertama kita lihat di spreadsheet ini dulu, tekan. Nah, di sini kita copy di bagian yang mana? Yang ini. Nah, data ini semuanya, datanya sampai bawah. 250 jawaban itu kita copy. Kemudian kita buka Excel, kita paste. Nah, ini di atas ini kita ganti datanya jadi kayak gini. Nah, bisa dilihat SI1, SI2, SI3. Nah, ini artinya apa? Untuk social influence itu ada 3 indikator. Jadi ada 3 pertanyaan. Nah, ini semua jawabannya. Lalu untuk BI, brand image, total ada 6 indikator. Ini artinya brand image ada 6 pertanyaan dan seterusnya. Diganti per indikator, per variabel. Nah, kalau sudah kayak gini, kita save. Kita taruh desktop aja. Kita ganti namanya data. Kita ganti namanya data 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tekan save. Masuk. Ya, kita cross dulu. Ini juga udah tidak diperlukan, ini tidak diperlukan. Masuk ke Smart PLS. Nah, di sini bisa kita lihat. Tekan new project di ujung kiri. Lalu kita masukkan nama.
Kita masukkan nama UAS statistika aja, kita create, lalu tekan di sini ada import data file. Oke. Nah, kita cari datanya, kita taruh di desktop tadi. Nah, ini data 12345, kita tekan open, langsung aja kita import. Oke. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Kita tekan back, lalu di sini ada yang namanya create model. Kita tekan create model, lalu kita choose ini, pilih PLSM, lalu model name-nya kita tulis saja model UAS statis gitu. Oke, kita save. Nah, ini kita lihat agak ke kiri. Nah, ini per variabel, misalkan SI1 sampai SI3, tekan ini, lalu tekan shift. Nih, di tangan saya tekan shift, SI3, drag, enter. Lalu tekan BI sampai BI6, tarik, enter. Lalu TR sampai TR4, trust ini variabelnya, enter. Drag lagi, enter. SQ4, drag, enter. Seterusnya. Tarik dulu semuanya. Nah, setelah kayak gini, kita sesuaikan sama model kita. Di atas, Nah, service quality, lalu trust, lalu brand image, lalu social influence. Nah, kita urutin. Service quality di sini, lalu trust di sini, lalu brand image, lalu social influence, lalu satisfaction di sini, lalu purchase intention di sini. Oke, urutannya udah benar. Ini kita tekan tombol ini semuanya biar dia jadinya ke samping. Semuanya kita susun. Oke, ini terlalu dekat. Oke, ini ke atas. Nah, setelah itu pilih connect yang ada di atas ini, pilih connect, tarik. Ini untuk menghubungkan antar variabelnya. Ini ke mediasi, lalu ini ke dependen langsung. Ini mediasi ke dependen, Nah, setelah ini kita udah boleh langsung calculate. PLSM algorithm. Ini nggak usah diatur, langsung aja start calculation. Nah, kita udah masuk ke uji datanya. Nah, apa aja yang harus kita cari, yang kita cek? Video kan pindah ke bagian kiri. Oke. Nah, untuk yang pertama itu kita cari outer loading. Ini yang harus kita cek, outer loadingnya. Pastikan semuanya itu hijau. Nah, outer loading itu untuk apa? Itu untuk menguji validitas konvergen dari setiap indikator. Jadi kalau di atas 0,7
itu sangat baik. Nah kalau di punya saya ini semuanya hijau ya, 0,8, jadi bagus. Nah kalau kondisinya di 0,6 sampai 0,69 itu masih bisa diterima, tapi kalau misalkan kurang dari 0,6 itu sebaiknya dipertimbangkan untuk ngehapus indikatornya sih. Oke, next yang kita cek setelah autoloading itu construct, reliability, dan validity. Nah ini untuk menguji reliabilitas dan validitas konvergennya. Kalau untuk cronbach alpha di sini, nah, tabel yang saya tandain itu harus besar dari 0,7. Nah ini punya saya hijau semua ya. Kalau composite reliability atau ROA itu di atas 0,7, punya saya hijau semua juga. Kalau composite reliability atau ROCE itu di atas 0,7 sampai 0,95 ya, hijau. Lalu untuk AVE itu di atas 0,5. Punya saya hijau juga semua, jadi bagus. Oke, next kita cek itu di samping sini ada collinearity statistik atau VIF. Nah ini punya saya nggak ada yang merah ya. Kalau kita lihat nggak ada yang merah semuanya. Nah, VIF ini untuk apa? Itu untuk menguji ada tidaknya multi collinearitas. Jadi kalau kurang dari 5 itu tidak terjadi multi collinearitas. Kalau misalkan di bawah 3,3 itu lebih baik lagi. Nah punya saya ada yang 2, ada yang 1. Nah ini berarti sangat bagus. Nah ini artinya apa? VIF ini sering digunakan sebagai indikator common method bias, tidak jadi masalah berarti. Sorry, jadi VIF ini untuk indikator bahwa ketika kita cek common method bias itu udah nggak jadi masalah lagi kalau ininya lewat. Jadi gitu, mungkin penjelasannya tadi kurang. Next kita cari nah di sini diskriminan validity ada HTMT, Fornelacker, dan crossloading ya. Ini semuanya sama fungsinya dan tujuannya itu untuk menguji validitas diskriminan ya. HTMT-nya kalau punya saya hijau semuanya. Nah jadi gitu ya, ini hijau semua. Lalu Fornelacker ini juga aman ya, rendah, gak ada yang melebihi. Ini gak ada yang melebihi juga. Ini gak ada yang melebihi juga. Ini juga aman. Jadi gitu. Oke. Nah selanjutnya setelah kita udah uji data-data dari PLSM algorithm ini, kita tes lagi yang selanjutnya, itu uji hipotesis. Jadi kita back, tekan edit, lalu pilih calculate, pilih bootstrapping. Nah di sini kalau saya biasanya ini 5.000 defaultnya, kita tukar jadi 1.000. Lalu most important ini pilih complete. Lalu langsung aja start calculation. Ini two tail, ini ada pilihan two tail atau one tail. Yang satu kalau misalkan hipotesisnya ada arah, dan yang satu kalau misalkan gak ada arah. Karena kita gak ada arah, harusnya pilih two tail. Kalau
ada arah itu one tail gitu ya. Karena punya saya nggak ada arah, two tail, start calculation langsung aja. Nah, pertama yang harus kita cek path coefficient dulu. Nah, di sini ada yang hijau dan ada yang merah. Kalau kita lihat, path coefficient ini untuk apa? Itu untuk menguji pengaruh langsung antar variabel. Jadi, kenapa ini bisa merah? Nah, ada batasnya. Kalau untuk T statistik itu harus lebih besar dari 1,96. Ya. Lalu kalau untuk P value itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini semuanya melebihi P value-nya. Jadi artinya apa? Kita lihat SI dan SA, service, social influence dan satisfaction. Social influence dan satisfaction. Social influence dan satisfaction. H4, berarti H4-nya ditolak. Nih, social influence ke satisfaction. Nah, ini kan H4, berarti H4-nya ditolak. Lalu kita lihat lagi SQ ke PI. SQ ke PI. H5. H5 ditolak. Jadi H4, H5, lalu SQ ke SA. SQ ke SA. Satisfaction H1. H1 juga ditolak. Jadi H1, H4, H5 itu ditolak. Tidak signifikan. Gitu cara bacanya ya. Nah, untuk semua data ini itu semua kita pakai kriteria yang tadi itu. T statistik di atas 1,96, kalau P value di atas 0,05. Semuanya. Ya. Sekaligus kita cari lagi spesifik indirect effect, kita masuk. Di sini juga ada yang merah, tidak signifikan ya. Tapi karena saya kayak yang saya bilang tadi, saya nggak ada ngecek indirect effect-nya atas arahan dari dosen pembimbing saya. Jadi saya enggak cantumkan ini di artikel saya gitu. Nah, kalau saya lanjut ke R-square. Nah, di sini R-square saya hijau ya. Aman. R-square itu untuk apa? Itu untuk mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Ya. Jadi gitu. Kita masuk ke F-square juga harus kita cek. Nah, F-square ini lumayan banyak yang merah ya P value-nya. Nah, F-square ini untuk apa? Itu untuk mengukur besar kecilnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap dependen. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk cara menguji datanya dari saya, Edison. Izin pamit jika misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf. Pak Ken mohon diberikan penilaian terbaiknya. Terima kasih. Selamat malam.